Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku, dan salam sayangku untuk para sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua selalu tetap lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di episode yang berjudul Bacalah Kitabmu yang kelima ini, jadi masing-masing diri kita wajib menghisap, wajib memperhitungkan nasib-nasib diri manusia kita sendiri, ketimbang kita menghisap, ketimbang kita memperhitungkan keberadaan orang lain yang di luar diri kita. Bacalah kitab-kitab diri kita, jangan membaca kitab orang lain. Selamatkanlah diri kita, jangan menyelamatkan orang lain dulu. Bila kita belum selamat, bila kita belum ku anfusakum, maka selamatkanlah dirimu sendiri dulu. Wa ahlikum naro, dan selamatkanlah pula. Bila dirimu sudah selamat, maka kau akan jadi juru selamat bagi keluarga dan orang di sekitarmu. Nah, yang dimaksud juru selamat itu ya orang-orang yang sudah menyadari bahwa dirinya hanyalah makhluk dan diri kita bukan sang Khalik. Akan tetapi praktek hati kita selama ini, iman dan akidah kita selama ini, seolah-olah kita yang jadi sang Khalik, Allahnya jadi makhluk. Kita yang bisa apa-apa-apa dan Allah yang tak bisa apa-apa. Inilah realita, inilah keadaan hati kita selama ini. Maka bila kita merasa sudah berbuat dzalimin, berbuat kufur, berbuat mensekutukan Allah, bila di dalam hati kita sudah datang kesadaran, cepat-cepatlah hitung. Iqra' kitabak, bacalah kitabmu, hitunglah dirimu, hisaplah dirimu, bagaimana kondisi hatimu kepada Tuhan yang menciptakan kamu. Seolah-olah kitalah yang berbuat apa saja, seolah-olah kitalah yang bisa beribadah, seolah-olah kita yang bisa sholat, seolah-olah kita yang bisa berbuat baik, seolah-olah kita yang merasa benar, seolah-olah kita yang merasa mulia.
di sisi kita sendiri dan di sisi mayoritas manusia. Seolah-olah Allah tidak ada harganya sedikit pun. Seolah-olah Allah tiada perannya sedikit pun. Seolah-olah Allah tiada kuasanya sedikit pun atas diri kita selama ini. Karena selama ini kita lagi asyik tertidur lelap. Kita asyik terbuai mabuk. Hubbud dunya, cinta dirinya sendiri dan cinta dunia. Jadi bagi kita yang masih cinta diri kita sendiri, jadi bagi kita yang masih wujud diri manusia kita sendiri, jadi bagi kita yang masih hidup diri manusia kita sendiri, jadi bagi kita yang masih merasa kuasa diri manusia kita sendiri di atas kuasanya Allah, maka ini maknanya kalimat thayyibah yang sebenarnya harus la ilaha illallah, maka tercoreng, maka ternajisi oleh hawa nafsu kita sendiri. Karena aplikasi di dalam hati kita bukan la ilaha illallah selama ini. Akan tetapi yang teraplikasi di dalam hati kita selama ini masih la ilaha illa halim, la ilaha illa si'a, la ilaha illa si B, la ilaha illa si C. Semua tergantung nama-nama yang wujud di hati kita selama ini. Jadi itulah yang dikatakan inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh-musuh yang nyata bagimu. Jadi sebenarnya musuh itu siapa? Musuh itu adalah dialah yang menghalang-halangi manusia berjumpa Tuhannya. Dialah yang menyalip-nyalipi hati manusia untuk ketemu Tuhannya. Dialah yang memberhala-halakan hati manusia terhadap hawa nafsunya sendiri untuk mi'rad kepada Tuhannya. Inilah yang dimaksud inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapa diakah? Setan yang terkutuk itu, setan yang terkutuk itu selama ini tak lain dan tak bukan adalah Abdul Halim ini. Diri kita sendiri inilah syaitan yang nyata hakikatnya di sisi Allah. Kalau kita kaji secara syariatnya, setan ya tidak terlihat, setan ya goib, kata mayoritas manusia. Akan tetapi bagi Allah tiada yang goib, semua nyata bagi Allah. Akan tetapi bagi manusia semua tak nyata, agamanya tak nyata, bertuhannya tak nyata, hanyalah angan-angan saja. Jadi bagi Allah dan di sisi Allah, setan itu musuhmu yang nyata. Jadi yang nyata di dalam hati kita, yang wujud di dalam hati kita, yang hidup di dalam hati kita, yang berkuasa di dalam hati kita, yang punya kehendak daya upaya serta ikhtiar di hati kita, kan selama ini ya kita sendiri, bukan?
Inilah yang dimaksud bahwa sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, bagi kita. Karena Allahnya tidak wujud, maka iblis dan setan, maka diri kitalah yang berperan sebagai Tuhan yang wujud di hati kita selama ini, tanpa kita sadari kesalahan, kezaliman yang seperti ini selama ini. Karena apa? Karena selama ini kita masih mohon maaf. Karena selama ini kita masih tertidur nyenyak. Karena selama ini kita masih halusinasi. Masih halu, masih mimpi. Mimpi punya peran-peran sendiri. Seolah-olah peran yang diperankan oleh kita selama ini sebagai peran kita sendiri. Coba hayati ketika kita tertidur dan bermimpi. Apakah kita bisa memerankan diri kita sendiri? Apakah kita bisa memilih peran-peran yang kita sukai ketika kita sedang bermimpi? Ketika kita akan tidur, di dalam hati niat begini. Saya mau tidur, ya Allah, jadikanlah aku sebagai presiden di dalam mimpi-mimpiku nanti ketika aku tertidur. Kira-kira bisakah kita ketika tidur terus jadi presiden? Tidak mungkin, karena manusia tidak punya peran. Yang punya peran adalah pencipta manusianya. Terkadang di dalam mimpi kita menjadi pencuri yang dikejar-kejar oleh polisi, yang dikejar-kejar oleh massa. Terkadang di dalamnya kita bermimpi macam-macam, beraneka ragam peran-peran yang kita perankan di dalam mimpi-mimpi kita selama ini. Karena kita tertidur, ya tak bisa berperan sendiri. Kita akan menyadari bila kita sudah bangun dari tidur, maka kita akan sadar, oh ternyata aku cuma mimpi. Kadang di dalam mimpi kita kehilangan sesuatu. Contoh, kita kehilangan sepeda kita yang baru. Di dalam mimpi seolah-olah sepeda kita dicuri orang. Kita sedih di dalamnya. Kita susah di dalamnya. Kita gundah gulana di dalamnya. Namun ketika kita bangun, alhamdulillah, oh ternyata hanya mimpi. Inilah hakikat keadaan kehidupan manusia saat ini dan ketika manusia nanti ketika sudah mati. Jadi manusia yang merasa hidup, yang merasa wujud, yang merasa berkuasa sebagai sang kholik selama ini, sejatinya masih tidur. Tidur nyenyak, dibelenggu oleh hawa nafsunya, dibakar oleh hawa nafsunya, berkumpul dengan iblis dan setan di dalamnya. Jadi kapan kita bangun? Ya nanti ketika kita sudah ketemu, berakhir dengan baiatul akbar, yakni syakaratul maut, yakni kematian, maka kita akan sadar, oh ternyata selama ini aku cuman mimpi, cuma berada di alam yang fana, cuma berada di alam kehancuran.
Ketika kita bangun, maka tersadarlah bahwa kita ternyata cuma mimpi. Akan sadar bahwa yang wujud, yang hidup, yang nyata, yang berkuasa, yang punya kehendak hanyalah Allah yang baka. Hidup yang baka. Uripe Allah yang baka. Ketika kita mati ini, disitulah kita hakikatnya terbangun. Tapi bagi manusia yang selama ini masih menjadi Tuhan di hatinya, tapi bagi manusia yang masih ateis hatinya, disangka orang mati itu tidak enak. Disangka orang mati itu tidak nyaman. Disangka orang mati itu sangat menakutkan. Karena apa? Karena dirinya masih cinta terhadap dunia, masih cinta terhadap kuasa dirinya, masih cinta terhadap daya upaya dirinya, masih cinta dengan kewujudan dirinya, masih cinta dengan badannya, masih cinta dengan hidup yang diakui sebagai hidupnya, dan masih cinta terhadap dunia, harta yang dikumpul-kumpulkannya. Maka dari itu, ketika melihat orang yang meninggal, seolah-olah kesenangan dunia, surga dunia sudah ditinggalkan. Betapa menderitanya orang yang mati itu. Nah, ini anggapan yang keliru, anggapan yang salah. Karena selama ini mereka yang masih berasa menjadi sang Khalid tapi tidak sadar di hatinya hanya memandang dirinya sendiri, cermin dirinya sendiri. Semua itu ilustrasi, ilusi yang ada di dalam hatinya sendiri. Semua hanya ilusinya sendiri. Seolah-olah orang yang sudah mati itu terkena penderitaan. Padahal yang menderita adalah orang-orang yang masih tidur, orang-orang yang masih ngimpi, orang-orang yang merasa jadi sang Khalik daripada sebagai makhluk. Itulah orang-orang yang susah, itulah orang-orang yang menderita, itulah orang-orang yang terpenjara oleh hawa nafsunya, terbelenggu dan diperbudak oleh hawa nafsunya untuk mencari dan mengumpulkan apa-apa yang dicintainya, yakni ngumpulkan hartanya. Jadi prasangka kita selama ini hanyalah ilusi, hanyalah cermin hati kita sendiri melihat orang mati itu tidak enak. Padahal sesungguhnya coba hayati, coba logikakan di dalam hati kita. Kenyataannya seumpama sejak pagi kita mencari harta, mencari uang, mencari hutangan, mencari pinjaman guna untuk mengembalikan cicilan-cicilan pinjaman-pinjaman kita kepada orang lain. Sejak pagi kita didatangi orang ditagih kapan hutangnya dikembalikan. Siang datang lagi orang yang menagih, sore datang lagi orang yang menagih hutang kepada kita, malam datang lagi orang yang menagih hutang kepada kita, seolah-olah kita hidup di dalam neraka. Kita hidup di dalam kesengsaraan, kita hidup di dalam kegundah gulanaan, sumpah ditagih
hutang terus, hati kita panas, tersiksa. Karena kita masih bangun merasa hidup ini miliknya, ya disiksa terus, ya diazab terus, ya di neraka terus, ya diazab kubur terus. Ini kuburannya. Badan-badan yang dari tanah inilah hakikat kuburan. Dan manusia disiksa di dalam kuburannya sendiri. Hisaplah diri kita sendiri. Setelah itu Anda ngantuk berat, ingin tidur. Ketika Anda tertidur dengan nyenyaknya, dengan enaknya, maka hancurlah siksa-siksa itu, maka hancurlah penderitaan-penderitaan itu, maka hancurlah semua apa yang kita rasakan sejak pagi, siang, sore, malam ketika kita ditagih hutang. Ketika kita lelah mencari hutangan, mencari pinjaman ke sana ke sini untuk buka tutup, untuk gali lubang hutang-hutang kita sendiri. Semua ini terungkap karena juga saya berpengalaman seperti itu. Gali lubang, tutup lubang. Maklumlah karena ekonomi rendah, maklumlah karena saya tidak sekolah yang tinggi. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah maknanya bahwa tidur itu lebih baik daripada bangun. Ketika Anda merasa berkuasa atas bangunnya diri Anda, maka siksa Allah, azab Allah yang sangat amat pedih akan selalu meliputi kita. Akan tetapi ketika kita tertidur, maka bebaslah kita dari belenggu-belenggu pikiran dan kepanasan hati yang ada ketika kita masih bangun. Inilah maknanya bahwa orang tidur itu lebih nikmat daripada orang yang bangun. Jadi ketika tidur sudah bebas lepas dari urusan dunia. Inilah yang dimaksud tidur itu adalah setengah dari makrifat. Makrifatullah. Allah sendiri yang makrifat, sedang manusianya sudah tidak ada lagi. Manusianya hanyalah bermakrifat kepada hakikat diri sejatinya yang tak ada, yang tak gaib saat dirinya tertidur. Diri manusianya gaib, tak ada, hanya Allah yang ada, yang memegang jiwa-jiwanya. Jadi enak bukan? Tidur itu ketimbang bangun ditagih hutang ke sana kemari, ditagih dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga, sedang kita masih belum punya pemasukan, sedang kita belum punya pekerjaan, apalagi di masa pandemi COVID ini. Jadi inilah kesempatan bagi kita semua. Di dalam keadaan pandemi COVID ini, marilah bertafakur, marilah masuk ke dalam diri, marilah membaca kitab-kitab diri satu persatu agar kita tahu kesalahan-kesalahan kita di dalam beragama dan bertuhan, agar kita mengetahui, bisa menghisap kezaliman-kezaliman kita selama ini, agar kita tahu persekutuan keateisan hati kita selama ini kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita baca kitab-kitab kita, terutama kitab saya sendiri dan kitab-kitab Anda semua masing-masing.
bacalah dengan cermat, masuklah ke dalam diri, sadarilah bahwa diri kita ini bukan sang kholik, bukan pencipta. Kita ini hanyalah makhluk yang diam, yang tak bisa apa-apa, hanyalah makhluk yang tak bisa bersuara dan berhuruf, hanyalah makhluk yang tak bisa menciptakan, mengadakan segala sesuatu, peristiwa apapun yang kita hadapi. Jadi kalau sudah sadar menjadi makhluk, ya diamlah. Jika Anda kesulitan untuk mengaplikasikan semua itu, ya berbaiatlah kepada guru yang membimbing Anda, kepada guru yang mencerahkan hati Anda. Akan tetapi bila Anda tidak bergegas mengarah ke situ, nanti pasti akan ketemu baiatul akbar. Ketika dibaiat secara paksa, dikembalikan secara paksa dan siksa, dibangunkan secara paksa dan siksa dari tidur nyenyak kita, maka disitulah penyesalan, azab yang sangat pedihnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu dituntun Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menyadari diri bahwa diri ini sebenarnya gaib. Diri manusia kita ini hakikatnya, sejatinya tak ada. Yang ada hanyalah Allah. Itulah bagi orang-orang yang hatinya sudah bangun dari tidurnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.